Lee Ji-hyun bersiap membuat pengumuman. Kang Daego berdiri di hadapan pers, siap menyampaikan sesuatu yang istimewa. Semua orang sangat antusias untuk mengetahui apa yang akan ia sampaikan. Sejak pernyataannya tentang Kang Dong-su, publik terus bertanya-tanya apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Kang Daego. Apakah ia memiliki pesan khusus lainnya tentang Kang Dong-su? Saat ini, ia memberikan pernyataan. Ia berkata, "Saya berhasil mengungkap kebusukan Kang Dong-su, dan karena itu publik menyebut saya pahlawan, namun saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kejahatan Kang Dong-su telah tumbang. Namun masih banyak kejahatan lain di dunia ini." Ia menegaskan niatnya untuk melawan segala bentuk kejahatan. Para wartawan belum sepenuhnya memahami maksudnya. Apa maksud Anda ingin melawan kejahatan? Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Di saat itulah Lee Ji-hyun, atau Kang Daego, membuat pengumuman besarnya. Ia berencana untuk terjun ke dunia politik. Seperti Kim Ga-priyong, publik pun dibuat terkejut. Seolah-olah setiap kali seseorang menyatakan niat untuk memasuki politik, itu menjadi sebuah peristiwa besar. Jika seseorang sebelumnya adalah pebisnis atau selebritas lalu beralih ke dunia politik, masyarakat kerap menyambutnya dengan skeptisisme. Seperti halnya Trump, ia adalah seorang pebisnis, dan saat pertama kali masuk ke dunia politik, tak banyak yang mempercayainya. Mereka mengira itu hanya lelucon. Hal serupa terjadi pada Kang Daego. Banyak yang tidak percaya ia memiliki latar belakang yang cukup untuk terjun ke politik, dan memang benar bahwa ia tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya. Namun entah bagaimana, pengaruhnya begitu besar hingga dunia politik tampaknya cocok untuknya. Ia tampak mengikuti jejak Kim Ga-priyong. Ia ingin memerangi kejahatan. Namun saya rasa kita semua memahami bahwa ini mungkin adalah langkah Lee Ji-hyun untuk meraih kekuasaan absolut lewat politik dan menjalin kesepakatan tersembunyi di balik layar. Maka tidak heran jika publik tidak menerima dengan baik keputusannya masuk ke dunia politik, apalagi mereka masih bertanya-tanya mengapa ia meninggalkan industri hiburan. Apakah ia yakin bisa menang tanpa pengalaman? Pada saat itu, muncul seorang pria yang berkata, Kang Daego bukan sekadar selebritas. Ia memiliki jaringan dan relasi dengan berbagai tokoh yang bisa Anda bayangkan. Salah satunya adalah Jin Ji-bok, seorang anggota Majelis Nasional. Ia mendukung Lee Ji-hyun dan berkata, pria ini adalah masa depan. Ia memiliki visi yang kami percayai, dan kami memutuskan untuk mengajaknya bergabung dengan partai kami. Maka, Lee Ji-hyun kini berafiliasi dengan Partai Yongho-dong. Kita mungkin belum tahu banyak tentang Partai Yongho-dong, tetapi mereka tampaknya memiliki pengaruh besar, karena semua orang tahu nama mereka dan publik begitu heboh saat Lee Ji-hyun memutuskan bergabung. Maka, Lee Ji-hyun pun harus menyampaikan pernyataannya dan akhirnya berkata, "Rakyat negaraku, aku Kang Daego, dan aku ingin membangun masyarakat yang terbebas dari kejahatan." Pernyataan yang luar biasa. Tampaknya Lee Ji-hyun benar-benar akan memasuki dunia politik. Ini memang tidak terlalu mengejutkan, namun ia dipastikan akan menjadi sorotan media dalam beberapa chapter ke depan. Ini berarti ia mungkin akan menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan media. Ia telah memiliki koneksi yang kuat dengan kepolisian dan berbagai pihak lainnya. Hal ini terasa mengkhawatirkan. Kita pun berpindah ke rumah duka. 3 orang telah meninggal. Saya tidak menyangka bahwa Baek Sang benar-benar tewas. Awalnya saya sempat curiga, namun tetap saja ini mengejutkan. 3 anggota dari geng Jinrang telah meninggal dunia. Jinrang benar-benar hancur. Bayangkan bangun tidur dan mendapati lenganmu hilang. Lalu kehilangan 3 orang yang kamu anggap keluarga, orang-orang yang bersumpah ingin kamu lindungi. Kamu hidup demi keluarga. Alasan kamu menjadi kuat adalah untuk menjaga mereka, namun mereka justru tewas. Terutama Baek Sang. Ia adalah orang nomor 2. Ya Tuhan, ini benar-benar menyedihkan. Setidaknya Jinrang masih hidup. Semua orang berkumpul di pemakaman. Ini adalah saat yang sangat menyayat hati. 3 nyawa telah melayang, Kim Yung juga hadir, karena ia yang mencoba menghentikan Kim Gi-tae di akhir kejadian, dan ia sangat merasa bersalah atas semua ini, terlebih karena pelaku pembunuhan adalah saudaranya sendiri. Lalu terlihat Park Hyung-seok yang juga tampak sangat terpukul. Ia merasa seluruh tragedi ini terjadi karena dirinya. Memang, Park Hyung-seok memiliki peran besar dalam hal ini. Tidak bisa saya pungkiri. Namun pada akhirnya, bukankah ini semua kesalahan Kim Gi-tae?
Kim Gimyung lalu mendekati Park Hyung Seok dan mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa ini bukan kesalahannya. Ini adalah kesalahan Kim Gi-tae, dan Gimyung merasa bertanggung jawab, bukan hanya karena mereka memiliki ayah yang sama, tetapi karena mereka berasal dari latar belakang yang serupa. Meski begitu, mereka memilih jalan hidup yang sangat berbeda, dan jalan yang dipilih Kim Gi-tae adalah jalan yang ingin dihentikan oleh Gimyung. Ia berkata bahwa perang besar akan segera tiba dan ia akan bertarung. Ia akan melawan Kim Gi-tae dan tidak akan membiarkan satu pun orang kehilangan orang yang mereka cintai lagi. Gimyung sangat yakin dengan ucapannya, namun sayangnya, saat ini ia masih terlalu lemah untuk itu. Kim Gi-tae jauh lebih kuat darinya. Namun saya menghargai keyakinannya. Ia harus menjadi lebih kuat. Ia perlu berlatih. Di tengah chapter ini, suasananya berubah total. Kita beralih ke latar baru dengan seorang pria bertato dari afiliasi generasi pertama. Mengapa ia muncul di sini? Sosok yang tampak acak. Tapi saya rasa ia memiliki hubungan dengan Kim Gi-tae dan mungkin bekerja di bawahnya, mungkin bagian dari kartel, mengingat penampilannya seperti orang Meksiko. Ia kemudian memanggil semua anggota generasi pertama, dan banyak dari mereka datang. Ada raja generasi pertama dari Samcheok, dan juga raja dari Yongin. Ini adalah wilayah berbeda di Korea, namun saya menduga kekuatan mereka tidak terlalu besar karena desain karakter mereka tampak biasa. Mereka jelas terlihat lebih lemah dibanding Tesu dan Gansok. Terutama karena wilayah yang mereka kuasai lebih kecil dibanding Seoul, Busan, bahkan Anen dan lainnya. Lebih banyak orang berdatangan. Geng bertato yang disebut Raja Padu juga muncul. Saya rasa mereka tidak terlalu penting untuk diingat namanya karena saya menduga mereka akan dihancurkan dalam chapter berikutnya. Akhirnya, Raja dari Pohang juga hadir. Semua raja ini kini berkumpul dalam satu ruangan, bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil. Suasananya sangat tegang karena semua orang tampaknya siap untuk bertarung. Semua orang sudah tidak sabar untuk bertarung. Pria ini bahkan menyadari bahwa setiap raja membawa generasi kedua mereka untuk ikut bertarung. Jadi jelas, tidak ada yang datang dengan niat berdamai. Semua orang siap perang, dan semangat mereka membara. Orang-orang dari generasi pertama tampak tidak tahu mengapa mereka dipanggil. Mereka hanya akan dijebak, tampaknya. Tiba-tiba, muncul seorang pria tua dengan aura yang sangat kuat. Ia sudah lanjut usia, dan semua orang bertanya, mengapa kamu datang sendirian? Siapa sebenarnya dirimu? Ternyata pria ini adalah anggota generasi sebelumnya, generasi 0. Namanya disebut. Ia pernah menjadi kapten elit nomor 2 dari skuadron pertama. Itu artinya, ia pernah menghancurkan banyak Yamazaki seorang diri dan membantai mereka habis. Saya tidak tahu mengapa ia ada di sini. Ia tampak acak, tetapi mungkin perannya akan penting di masa depan. Banyak karakter baru bermunculan. Pria tua ini, kemudian Yizu, orang kepercayaan Gi-tae. Lalu Yizu berkata, mari kita sambut tokoh utama hari ini, orang yang mengundang kalian semua ke sini. Putra dari Kim Ga-breeing, Kim Gi-tae. Ia hadir untuk menyampaikan sesuatu. Gi-tae muncul dengan celananya yang tidak dikancing. Saya benar-benar tidak tahu apa maksud Gi-tae mengundang mereka semua. Mungkin untuk membantai mereka. Mungkin juga untuk merekrut mereka dalam misinya. Namun Gi-tae telah mendapat banyak sorotan di beberapa chapter terakhir. Rasanya karakter ini dibentuk untuk menjadi villain utama dalam Lookism. Jadi saya pikir mereka harus menghadapi Gi-tae lebih dulu sebelum berhadapan dengan Lee Ji-hyun. Itu tebakan alur saya. Orang-orang ini lalu berteriak, lalu kenapa kalau kamu anak Kim Ga-breeong? Itu tidak berarti apa-apa. Kami tidak akan tunduk hanya karena kamu anak seorang legenda. Mereka mulai meremehkannya, berkata bahwa hanya karena ia anak Ga-breeong, bukan berarti ia kuat. Itu tidak memberinya hak untuk menyombongkan ayahnya yang telah tiada. Ucapan ini sangat membuat si kepala botak ketakutan, karena ia tahu nama Kim Ga-ryong seharusnya tidak sembarangan disebut di hadapan Kim Gi-tae. Maka Kim Gi-tae pun bersiap. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi satu hal yang pasti, ia dikenal karena membunuh orang. Saya rasa ia memang siap untuk membantai mereka. Ini sangat menarik. Gay Kim adalah karakter yang menakutkan. Ia benar-benar jahat. Tidak ada sisi baik yang bisa ditebus darinya. Saya belum pernah melihat karakter sejahat ini sebelumnya dalam Lookism. Ia sudah menyebabkan 3 kematian. Bahkan mungkin lebih.
Gila. Dengan Lee Ji-hyun resmi terjun ke dunia politik dan Kim Gi-tae mengumpulkan para raja generasi pertama untuk tujuan yang belum terungkap, medan konflik ini berubah menjadi lebih kelam dan berbahaya. Tragedi belum berakhir, dan api peperangan baru mulai menyala. Siapa yang akan bangkit, dan siapa yang akan jatuh? Apa rencana gelap yang disusun Kim Gi-tae di balik layar? Jawabannya akan segera terungkap. Jadi, jangan lewatkan kelanjutannya, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama tahu saat chapter berikutnya hadir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.